Hi, hello, welcome back to my channel Selera Jojo. So hari ini saya tidak masak, saya tidak buat reaction. Saya mau share satu pengalaman saya. Tiba-tiba masak di kenduri kawin. Itu memang pengalaman yang tidak dapat saya lupakan. Pengalaman manis, pengalaman pahit pun ada. Okay. So cerita dia begini. Kawan satu kerja saya, dia punya kakak kawin. So dia bawa saya lah pergi kenduri kawin tu. Tapi selepas kerja, jadi selepas kerja kami kerja pagi, and then malam jam 7 gitu kami habis kerja. So dia bawa saya dengan 3 orang kawan saya. So malam tu kami pergilah ke kenduri kawin. Kalau di Sabah, saya punya kawan ni dia punya bangsa Brunei. So ada dorang punya tradisi. Saya pun Brunei. Kami punya tradisi tu iaitu malam berinai. So malam berinai tu kami pergilah ke rumah si pengantin tu. Jadi sampailah kami di rumah pengantin tu, and then kami dihidangkanlah dengan makanan-makanan yang lazat lah, dengan hidangan-hidangan, dengan layanan-layanan yang bagus. Selepas itu tiba-tiba ada satu makcik dari bawah ni, dia bilang tukang masak sakit, tiba-tiba accident. Dia accident, jadi dia tidak dapat pergi datang malam tu untuk masak. Jadi saya terdengar. Saya punya kawan ni, dia tahu saya dengan saya punya kawan satu ni pandai masak, tapi tidaklah yang disangka-sangka kalau mau masak yang untuk kenduri yang banyak. Sini cerita dia memang paling lucu lah. Jadi kawan saya ni, dia suruh saya masak. Means kami berempat lah mau masak di satu kawah tu, mau masak yang untuk kenduri kawin yang banyak. Sebab dorang tidak pakai catering tau. Dorang menggunakan tenaga orang-orang kampung di sana. Yang bagusnya kalau kenduri kawin di kampung ni, kebanyakan dorang tidak menggunakan catering. Dorang bersatu padu lah. Contoh bersatu padu means satu kampung tu tolong menolong lah. Maksudnya satu masak, and then satu lagi buat itu, and then satu lagi buat ini. Begitulah saya punya maksud. So mau tidak mau saya terpaksa iyakan, sebab tiada tukang masak time tu di sana. Sebab tukang masak dia accident. So mau tidak mau kami pun berempat masaklah untuk kenduri kawin. Bayangkan satu kawah tu dia ada beberapa saya kira dia ada 3 kawah yang besar, and then 4 kawah yang kecil. First kali saya pun tidak tahu macam mana memulakan. Malam tu ada beberapa makcik lah, ada dalam 3 orang makcik tu. Saya suruh dia masak sebab saya segan lah, sebab saya kan saya sebagai orang muda, ada orang tua, jadi saya segan mau masak, sebab nanti bukan saya punya kampung lagi, tiba-tiba saya masak begitu. Even pun saya disuruh masak, sebab saya macam saya hormat dengan orang tua. Jadi orang tu makcik tu pun dia bilang, tak apa, kau masaklah, kami ni tidak pandai masak, kami ni boleh tolong potong saja apa. So saya pun cakap saya tidak pandai masak juga makcik, saya tidak pandai masak. Tapi kalau masak untuk saya sendiri dengan keluarga begitu, yang kecil dan untuk sedikit pun tidak apa, saya boleh. Tapi kalau ini untuk kenduri, kau bayangkan dia ada 4 kawah geng. 4 kawah. Satu dorang suruh satu untuk ayam. Yang kedua daging. Yang ketiga tu
daging juga, daging kambing lah. Oke. Yang keempat tuh sayur. Kau bayangkanlah macam mana saya membuat. Jadi kalau mau tidak mau terpaksa saya buat. Oke. Jadi saya suruh kawan saya 3 orang nih, saya suruh dia potong-potong tuh bawang, potong tuh apa-apa benda lah di sana. Selepas itu, tapi time tuh memang sudah dipotong lah tuh, daging sudah dipotong, ayam sudah dipotong, sayur tuh belum dipotong lah. Jadi saya punya kawan-kawan dia tolong potong. Oke, kambing tuh, kambing nih saya satu. Kambing saya tidak dapat cium dia punya bau tau. Saya ada satu alergi. Saya tidak boleh cium bau kambing yang saya tidak boleh pegang kambing tuh, saya tidak boleh cium bau kambing yang mentah. Tapi kalau yang sudah masak saya boleh, tapi yang mentah tuh saya tidak boleh cium bau dia. Saya pun tidak tahu kenapa. Kalau saya cium tuh bau daging kambing tuh, saya rasa macam loya. Saya macam rasa pening, mau muntah begitu. Mungkin saya pun tidak tahu kenapa saya begitu. Memang dari kecil lagi. Oke, first kali saya masak ayam. Kita ketepikan dulu daging kambing tuh. First kali time tuh saya masak ayam. Ayam tuh dia satu besen yang penuh satu besen untuk satu kawah. So first saya tanya tuh makcik, oke makcik, mau masak apa nih ayam dia pun cakap, kau masaklah apa yang patut kau masak. Jadi saya pun masaklah. Oke, first saya masak ayam masak sos. Saya kasih ringkas ya, sebab kalau saya buat ayam rendang, ayam memang tidak sempat. Sebab time tu jam tu pun sudah dalam pukul, saya tidak silap dalam jam 2:30 begitu. Jam 2:30 mau dalam jam 3 lah. Sebab apa-apa pun belum masak. Saya baru first mau masak ayam saja. Jadi saya tengok jam. Oke, memang tidak sempat kalau mau masak benda-benda yang lebih rumit. So saya kasih ringkaskan tuh makanan, saya kasih ringkas tuh masakan. Oke, begini. Kita masak ayam, masak sos sajalah. Oke. Jadi dorang pun setuju. Oke, kami masak sajalah. Apa yang ada tuh kami campak saja. Kami campak di kawah tuh, kami campak, and then selepas itu kami masak lah. Selepas itu syukur alhamdulillah juga ayam tuh sudah masak, sudah menjadi. Tapi saya tengok jam dalam jam 3:30 saya mau masak daging. Oke, daging dia punya masakan. Kalau mau masak daging nih memerlukan masa yang lama tahu. Jadi kami kelang kabut tu. Kami sepatutnya kami masak daging dulu, baru kami masak ayam. Tapi kami silap, kami masak ayam dulu. So terpaksa kami masak daging. Oke, daging kami masak daging kari. Sebab itu yang paling simple. Sebab kalau kami masak yang lain-lain, kami takut tidak cukup jam. Sebab time itu sudah jam 3:30. Oke, kami masaklah daging kari. Kami campak saja bumbu kari itu. Oke. Selepas itu baru kami masukkan daging, and then daging tu pun sudah dikawah, tinggal tunggu dia masak. Oke, selepas itu daging kambing guys. Daging kambing memang saya tidak dapat pegang, saya tidak boleh pegang, saya tidak boleh hidup, dia punya bau. Saya pun tidak tahu kenapa saya begitu, saya alergic. Tapi saya nampak kawan saya sebelah, saya punya kawan lain, dorang pun tidak tahu macam mana mau masak kambing. Jadi saya punya option. Oke, beginilah, kita masak sajalah. Oke, kami masak saja. Kami daging kambing tu kami masak black pepper. Masak black pepper pun dia ringkas, dia tidak memerlukan banyak bahan lah.
Oke, first sekali daging kambing tuh saya terpaksa tutup mulut tau. Saya guna tuala. Saya tutup saya punya hidung dengan mulut. And then saya pakai sarung tangan plastik tuh. Saya pakai saja. Saya tidak boleh. Kenapa saya allergic betul dengan daging kambing, oke? Jadi kami pun masaklah daging black pepper. So menjadilah juga, and then time tu dalam jam mau pukul 5 sudah, jam 5 pagi. Tapi memang saya mengantuk lah time tu. Memang saya penat, saya memang mengantuk. Saya punya kawan-kawan pun memang saya nampak muka dorang memang mengantuk lah time tu. Sebab kami dari kerja, selepas tu malam tu kami pergi kenduri kawan. Memang kami penat lah. Sebab pagi tu pun siang kan kami kerja. Oke, selepas tu kami pun masaklah sayur. Oke, sayur tu pun senang juga kami masaklah. So siaplah kami punya 4 resepi untuk kenduri kahwin. Kami pun actually kami tidak merancang juga, kami tidak tahu juga tu benda berlaku. Mungkin Tuhan antarkan kami di situ untuk menolong. Oke, mungkin Tuhan sudah rencanakan kenapa kami boleh berada di situ, kenapa kami di situ. Oke, itulah Tuhan Maha Kuasa kan. Kita pun tidak tahu apa terjadi di hadapan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahulah. Oke, time tu menunjukkan jam 6 pagi. So masakan kami pun sudah siap. Jadi kami pun terlampau penat sudah. And then pada paginya itu juga kami terpaksa mau pergi kerja tau. Jadi kami empat memang tidak larat mau kerja. Jadi kami absent kerja bro. 4 orang bro. Baru kami punya pekerja di dalam company itu hanya 6 orang. Jadi kami terpaksa 4 orang tuh kami absent. Kami tutup telepon, kami tidur di rumah pengantin. Oke, so itu saja saya punya pengalaman tiba-tiba masak di kenduri kahwin Makau. Oke, so itu saja dari video untuk kali ini. Harap saya dapat menghiburkan Anda. Saya punya cerita nih, walaupun tidak lucu, walaupun tidak Oke, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum selera Jojo. Bye.